rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini adalah akidah. Kita berada di kitab syarah Salasatul Usul, penjelasan tentang 3 dasar utama. Pelajaran ini sangat penting sekali karena berkaitan dengan apa yang akan kita hadapi, yaitu ujian terakhir ketika kita masuk di alam barzah. Pertanyaan malaikat Munkar Nakir, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, hadhihi akhir fitnatil mu'min. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Barra ibnu Azib, ketika malaikat Munkar Nakir bertanya kepada orang yang baru masuk alam kubur, maka Rasulullah SAW mengatakan, hadhihi akhiru fitnatil mu'min. Apabila bisa menjawab pertanyaan Munkar Nakir, 3 pertanyaan itu, dikatakan shadaqa abdi, telah benar hambaku. Fa'albisu atau fa'afrisu minal jannah, berilah dia hamparan dari surga. Wa'albisu minal jannah, berilah dia pakaian dari surga. Wafsahu qabrahu maddal basar, luaskan kuburannya jauh pandangan mata. Wawasi waftah lahu babal jannah hatta yajida rihaha, bukakan dia pintu surga sehingga dia merasakan harumnya surga. Nah, ini kenikmatan di alam kubur bagi orang yang bisa menjawab pertanyaan Munkar Nakir, yang disebut dengan nikmat kubur. Tetapi apabila tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar Nakir, dikatakan kadzdzaba abdi, hambaku telah berdusta. Al-frisu minan nar, berilah dia hamparan dari neraka. Wa albisu minan nar, berilah dia pakaian dari neraka. Wa dayyiq qabrahu, sempitkan kuburannya sampai hancur tulang-tulangnya. Waftah lahu baban nar, bukakan dia pintu neraka. Hatta yajida samumaha, sehingga dia merasakan panasnya neraka. Ini yang disebut dengan azab kubur atau siksa kubur, sebagai balasan bagi hamba Allah yang tidak bisa menjawab pertanyaan Munkar Nakir itu. Maka selama kita masih hidup di dunia ini, harus paham maksud dari pertanyaan Munkar Nakir, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Man rabbuka itu mengisyaratkan perintah agar kita mempelajari, memahami akidah, memahami tentang Allah Azza wa Jalla, tentang keimanan. Maka kalau orang yang akidahnya lemah karena tidak mempelajari, sangat khawatir tidak bisa menjawab pertanyaan pertama. Yang kedua, wa ma dinuka, apa agamamu? Itu mengisyaratkan perintah agar kita belajar tentang agama, ad-din. Ad-din itu rukunnya ada 3,
al-Islam, al-Iman, al-Ihsan, yang masing-masingnya mempunyai rukun. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6, ihsan 1. Maka terus dipelajari sampai ke rukun-rukun Islamnya, rukun-rukun imannya, itu merinci sehingga sampai selesai daripada ajaran Islam, itu din. Kalau orang itu lalai tidak mau mempelajari ad-din dengan rukun-rukunnya yang 3 tadi, sampai rinciannya karena lalai, maka khawatir tidak bisa menjawab pertanyaan kedua. Yang ketiga, wa man nabiyuka, itu isyarat perintah agar kita belajar tentang sirah. Demikian juga Al-Quran isinya 3, yaitu akidah, kemudian hukum, dan sirah. Kita sudah masih di muqaddimah kitab ini, salah satu usul yang lalu sampai kepada perkataan beliau, wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhidu, paling besarnya perintah Allah adalah tauhid. Wa huwa ifradullah bil ibadah. Jadi tauhid atau akidah ini merupakan perintah pertama. Apa tauhid itu? Mengesahkan Allah dengan ibadah. Nah, selanjutnya ini sudah dibahas yang lalu, sekarang masuk ke ini, wa anwa'ul tauhid salasatun. Macam-macam tauhid itu ada 3. Al-awwalu, yang pertama, tauhidur rububiyah. Tauhid rububiyah. Rububiyah dari kata Rob, yang selalu kita baca dalam sholat, alhamdulillahi Rob. Nah, Rob dari rububiyah. Apa tauhid rububiyah itu? Huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil khalqi. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dengan penciptaan. Bahwa tidak ada pencipta selain Allah. Satu-satunya Al-Khaliq itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mencipta di alam ini selain Allah azza wa jalla. Kata Allah, walaupun misalnya seluruh manusia ini berkumpul untuk membuat satu lalat, mereka tidak akan bisa. Bagaimana dengan orang yang membuat meja atau membuat kursi? Itu kan menciptakan meja, menciptakan kursi, tukang mebel ya. Maka itu sebenarnya tukang mebel itu membuat meja dan kursi, hakikatnya dia tidak mencipta. Dia cuma merubah dari satu bahan ke bahan lain, dari kayu. Kemudian yang mengilhami tukang untuk bisa membentuk kayu menjadi model meja atau kursi, yang mengilhami itu Allah azza wa jalla. Demikian juga yang memberi tenaga pada orang itu, pada tukangnya, sehingga dia bisa melakukan pekerjaannya itu Allah. Sehingga hakikat daripada penciptaan tidak bisa kecuali Allah azza wa jalla. Sama dengan petani misalnya. Petani itu kalau secara zahir mungkin kita mengatakan, ya petani, ya itu petani. Yang menanam itu petani, yang bertani ya petani. Atau ketika orang mau berperang melempar senjatanya, wa ma ramaita,
Innallaha rama, sesungguhnya Allah yang melempar. Padahal secara kasar mata tangan dia yang pejuang itu yang melempar. Di surat Al-Waqiah ya. Di surat Al-Waqiah Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang petani ya, afara'aitu ma tahrusun. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang bertani? Ya betul lah, Al-Waqiah ya. Hah? Nah, antum tahlukuna am nahnul khaliqun? Apakah kamu yang menciptakannya atau kami yang menciptakannya? Tentang ini sperma, ini tentang pertanian, tentang bertani, orang yang bertani ya. Afara'aitum ma tahrusun. Apakah kamu yang memperhatikan benih yang kamu tanam? Kalau di sini bahasanya afara'aitum ma tahrusun. Apakah kalian yang bertani? Antum tazra'un am nahnu zari'un. Di sini lebih jelas lagi ya. Apakah kamu yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkan? Zari'un, zar'un. Nah, walaupun itu secara kasar mata petani, tapi yang memberi tenaga ke petani itu Allah Azza wa Jalla. Jadi kembali ke ayat tadi bahwa tauhid rububiyah itu meyakini bahwa hanya Allah pencipta seluruh alam ini. Mulai dari yang tertinggi, yang paling tinggi sampai ke paling bawah, itu Allah penciptanya. Yang kedua, wal milku, kepemilikan. Ini masih tauhid rububiyah, bahwa tidak ada yang memiliki selain Allah, pemilik mutlak. Loh kan kita juga punya tangan. Itu kan tangan milik saya punya rumah ini milik saya. Kalau anggota badan itu tangan saya, mata saya, kaki saya, mulut saya. Artinya milik saya. Kenapa dikatakan al-milku lillah, kepemilikan itu milik Allah. Yang ketiga, wat tadbir, yang mengurus. Jadi yang dimaksud tauhid rububiyah atau makna tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah di dalam 3 perkara ini. Yang menciptakan, yang memiliki, dan yang mengurusi seluruh makhluknya hanya Allah. Kalau lebih ringkas lagi, perbuatan Allah pada makhluknya. Apa yang dilakukan oleh Allah pada makhluknya. Itu namanya tauhid rububiyah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Kalau manusia mulai dari zatnya, bendanya, fisiknya, badannya, sifat-sifatnya sampai kepada perbuatannya, berjalan, tegak. Nah, wa qala ta'ala hal min khaliqin ghairullah, apakah ada pencipta selain Allah, yarzuqukum minas sama'i wal ard, yang memberi rizki kalian dari langit dan bumi. La ilaha illahu, tidak ada pencipta selain Allah. Nah, juga di dalam surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau ini mulk ya, kepemilikan.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah hanya Allah yang mencipta dan memerintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Ini tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam rububiyah. Maka tidak ada yang mencipta selain Allah Azza wa Jalla, walaupun seluruh makhluk di dunia ini dalam masalah tauhid ini sama. Artinya walaupun orang Kristen, orang Nasrani, Yahudi, itu kalau ditanya siapa pencipta alam ini, mereka meyakini itu Allah Azza wa Jalla. Tidak ada pencipta selain Allah. Nah, artinya kalau sekedar meyakini bahwa Allah pencipta, itu belum menjadi pembeda orang baik dan orang buruk. Karena orang kafir pun keyakinannya sama. Bahkan orang musyrikin, orang-orang yang menyembah selain Allah, itu sama keyakinannya seperti itu. Bahkan mereka hulu, berlebihan di dalam memahami bahwa apapun yang terjadi di alam ini, di dunia ini, itu disebut makhluk Allah. Dan adanya makhluk itu berdasarkan kehendak Allah, masyiah Allah, dan irodahnya. Sampai sini masih benar bahwa tidak ada di dunia ini, di makhluk di alam ini yang Allah ciptakan kecuali itu memang karena irodah dan masyiah Allah, karena qadha dan qadarnya, karena kemauan dan kehendak Allah. Hanya saja kesalahan orang musyrikin dan juga orang-orang sufi meyakini bahwa apa yang Allah kehendaki itu dicintai. Mereka mengatakan karena mustahil Allah itu menghendaki sesuatu yang tidak dicintai. Nggak mungkin Allah itu menciptakan sesuatu yang tidak dicintai. Padahal keyakinan inilah yang menyebabkan mereka melakukan kesyirikan. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menakdirkan saya syirik, ya saya tidak akan syirik. Di surat An-Nahl ya. Kita bisa lihat di surat An-Nahl ayat 35. Waqala alladzina asyraku, berkatalah orang-orang yang berbuat syirik, lau sya'allahu ma abadna min dunihi, kalau Allah menghendaki, ya kami tidak akan menyembah selain Allah. Nah, nahnu wala abauna, kami maupun bapak-bapak kami tidak akan berbuat syirik, tidak akan menyembah selain Allah. Wala haramna min dunihi min syai', dan kami tidak pula mengharamkan suatu pun tanpa takdir Allah. Kalau kami menghalalkan ini, itu karena artinya mengharamkan apa yang dihalalkan Allah ini kan termasuk perbuatan dosa, bahkan bisa kufur. Tapi di sini masalahnya disandarkan kepada Allah. Kalau secara kauni, secara takdir, iya, kami tidak akan menghalalkan kalau Allah tidak menakdirkan. Kami tidak akan mengharamkan kalau Allah tidak menakdirkan. Yang jadi masalah, perbuatan kamu ini termasuk perbuatan dosa. Kalau mereka enggak,
tidak dosa karena kami mengikuti takdirnya. Kami taat kepada takdir Allah. Sehingga perbuatan jahatnya itu disandarkan kepada Allah. Ini dia bilang kalau Allah menghendaki kami tidak bisa beribadah kepada Allah. Karena kami tidak akan mengharamkan apa yang Allah halalkan kalau Allah tidak menakdirkan itu. Kadzalika fa'ala alladziina min qablihim, demikian juga apa yang dilakukan oleh orang-orang sebelum musyrikin, fahal 'alar rasuli illal balagul mubin. Sementara Rasul cuma menyampaikan. Dari sini ayat ini menjelaskan kesalahan fatal orang musyrikin. Berangkatnya dari tauhid rububiyah tadi, meyakini bahwa segala yang terjadi, segala yang Allah takdirkan, segala yang Allah ciptakan itu karena mengikuti iradah dan masyiah, dan semua yang sesuai dengan iradah dan masyiah Allah itu dicintai. Ini kesalahannya. Bahwa tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala itu, takdir Allah itu dua. Ada takdir yang baik dan jelek, ya. Apa yang ditakdirkan oleh Allah ada yang baik, ada yang benar, ada yang salah. Ada orang kafir, ada orang beriman, ada orang yang taat, ada orang yang maksiat. Siapa yang menakdirkan adanya orang yang taat? Itu Allah. Siapa yang menakdirkan adanya orang yang durhaka? Itu semua Allah. Tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali takdir Allah, sesuai kehendak Allah. Penciptanya siapa? Allah Azza wa Jalla. Sehingga di sana ujung-ujungnya Allah yang telah menciptakan surga dan Allah yang menciptakan neraka. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan siapa penghuninya masing-masingnya. Nah, Allah menciptakan surga dan siapa calon penghuninya. Allah menciptakan neraka dan siapa calon penghuninya. Nyatanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memerangi orang-orang yang musyrikin. Kalau dalilnya orang musyrikin ini benar, diterima, ya tidak akan disalahkan, apalagi diperangi. Ya. Orang musyrikin kenapa diperangi? Dia kan dalilnya benar, misalnya. Saya tidak akan syirik kalau tidak Allah takdirkan. Saya tidak akan berbuat jelek kalau Allah tidak menakdirkan. Saya tidak akan mencuri kalau Allah tidak menakdirkan. Itu pun juga pernah pencuri datang ketika mau dipotong tangannya oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya ini mencuri itu sudah ditakdirkan sebelum saya lahir. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, sudah ditakdirkan bahwa saya mencuri. Kenapa kok dipotong? Kok mau dipotong? Nah, di situ orang yang mencuri tadi membela diri dengan menyandarkan perbuatan maksiatnya kepada takdir. Dijawab oleh Amirul Mukminin, oh iya, ini dipotongnya juga sudah dicatat 50.000 tahun yang lalu. Dan ini juga sudah ditakdirkan. Nah, bahwa tangan kamu akan dipotong. Nah, artinya di situ menjawab takdir dengan apa? Takdir. Cuma setiap kita tidak tahu tentang takdir dan apakah bisa ditolak takdir itu? Kalau sebelum terjadi, cara menolak takdir itu disebut dengan preventif. Itu bisa. Misalnya, kalau saya nggak bikin rumah, kehujanan saya, ya, kepanasan. Maka saya bikin rumah ini untuk menolak takdir. Takdir apa itu? Kehujanan dan kepanasan, ya. Nah, yang juga olahraga, makan,
supaya menolak takdir sakit. Nah, jadi di sini takdir tauhid rububiyah tadi meyakini bahwa hanya Allah pencipta, hanya Allah pemilik, hanya Allah pengurus seluruh alam. Yang memiliki tadi misalnya yang memiliki tangan itu ya tangan saya. Ini juga banyak orang bersandar ke sini ke takdirnya. Itu kan tangan-tangan saya, mau diapakan itu kan terserah saya. Oh, enggak bisa. Pemilik asli atau pemilik yang hakiki itu hanya Allah. Jadi kalau di Al-Mulk ya, tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha barokah Allah yang di tangannya kepemilikan. Biyadihi al-mulku. Artinya walaupun itu tangan-tangan saya, mata-mata saya, mulut-mulut saya, kita tidak bebas. Tidak seenaknya memakainya, walaupun itu milik sendiri. Karena kenapa? Kepemilikan hakiki itu milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita ini lillah. Nah, dan akan kembali kepada Allah sehingga walaupun itu rumah-rumah saya nggak bisa, tetap pemakaian kepemilikan yang kita miliki harus dikendalikan oleh pemilik hakiki yaitu Allah Azza wa Jalla, mengikuti aturan Allah yaitu syariat Allah. Itu kepemilikan. Demikian juga pengaturan at-tadbir yang disebut dengan tadbir yang ketiga. Tadbir itu pengurusan, itu Allah Subhanahu wa taala yang mengurus alam ini. Mau dibuat alam ini musim panas, mau dibuat 7 bulan, mau dibuat 8 bulan, mau dibuat setahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala, semua perbuatan Allah mengatur alam ini mengikuti hikmah. Tidak ada perbuatan Allah yang lepas dari hikmah. Sebagaimana Allah menciptakan itu pasti ada hikmah. Ma khalaqtu wa ma khalaqta hadza batila. Tidaklah engkau ciptakan semua ini dalam kondisi batil, tidak ada gunanya. Walaupun itu mungkin sepintas kita lihat tidak ada gunanya. Buat apa Allah menciptakan penyakit? Buat apa Allah menciptakan barang-barang menjijikkan, ular, nyamuk dan seterusnya yang mengganggu? Nah, tidak ada yang batil, tidak ada yang sia-sia. Maka Allah yang mengatur mau diapakan alam ini, mau dibuat musim panas, musim dingin, begitu juga manusianya mau dinaikkan derajatnya, mau direndahkan, mau di model apa, mau semua pengaturan, mau dibuat orang ini kaya, miskin, sehat, sakit, gemuk, kurus, dan seterusnya itu namanya tadbir, kepengurusan Allah. Dan itu hanya Allah. Ketika Allah menghendaki orang itu sakit, misalnya, siapa yang bisa menolaknya kehendak Allah? Ketika Allah menghendaki orang ini sehat, siapa yang bisa menyakitkan, membuat orang berpenyakit? Tidak bisa. Kecuali apa yang Allah kehendaki, Allah takdirkan. Itu pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Beliau masih kecil. Kata Rasulullah SAW, ya gulam. Apa gulam? Gulam itu anak yang dari disape, mulai disape sampai balik itu gulam. Ini u'allimuka kalimatin, aku akan ajarkan beberapa kata. Beberapa itu supaya mudah dihafal. Ihfadillah yahfadka. Ini akidah ya. Jagalah Allah, pasti Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, pasti kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Allah siap menolong kamu, membela kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta tolong, minta tolonglah kepada Allah.
Innal ummata law ijtama'u an yanfa'uka bisyai'in lan yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Kalau seluruh makhluk ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa kecuali apa yang telah Allah takdirkan padamu. Dan sebaliknya kalau seluruh makhluk ini berkumpul untuk memberikan bahaya padamu, mereka tidak akan bisa. Membuat kamu sakit, tidak bisa. Nah, rufi al qalam wajaffatil aklam wajaffatis suhuf. Pena sudah diangkat, tinta sudah kering, takdir sudah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan makhluk itu. Sudah ditulis bahwa dia sakit. Dan ini masuk apa? Pengaturan, tadbir. Jadi mau diapakan? Mau dibuat berambang murah, ya murah. Mau dibuat lombok mahal, ya mahal. Itu namanya apa? Tadbir. Nah, maka mau dibuat negara itu aman, mau dibuat negara itu kacau. Itu Allah semua, itu namanya apa? Tadbir. Keyakinan bahwa hanya Allah semua yang mengatur makhluk ini, itu namanya tauhid rububiyah. Karena di kelompok sufi ada meyakini adanya al-aqtab. Aqtab itu jamak dari kutub, wali-wali kutub. Pemimpinnya, imamnya adalah Syekh Abdul Qadir Jailani katanya. Tiap waktu tertentu mereka rapat, ada kutub, wali kutub utara, wali kutub selatan, berkumpul di suatu tempat, rapat, seminar, rapat, musyawarah, mau diapakan alam ini. Jadi mereka meyakini bahwa para wali itu bisa mengatur alam ini. Nah, kata para wali, buat saja Merongkal ini enggak hujan misalnya. Buat saja di sana banjir, dan buat saja sana kehujanan dan seterusnya. Buat sana gelap, sana dingin, sana terang. Itu kan kepengurusan alam. Katanya mereka, para wali itu yang menguasai alam ini. Itu adalah kesyirikan. Syirik apa ini? Syirik rububiyah. Meyakini ada pengatur selain Allah. Meyakini ada yang memiliki selain Allah. Memiliki ada yang mencipta selain Allah. Allah sendiri membantah ucapan Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu yang paling tinggi. Rabb itu 3 tadi. Kalau Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Rabbmu paling tinggi, berarti meyakini saya ini pencipta kalian, saya ini pemilik kalian, saya pengatur kalian. Tapi itu kata Allah Subhanahu wa taala itu hanya lisannya untuk menunjukkan kecongkakannya. Hatinya kata Allah istaiqanat qulubuhum atau qalbuhu. Hatinya meyakini bahwa itu hanya Allah. Diuji oleh Allah Fir'aun yang mengaku Tuhan dengan 9 ujian, di antaranya didatangkan lalat ya, yang mengambil makanan yang di depannya. Itu pun Fir'aun tidak bisa ngejar lalat. Tuhan apa nggak bisa ngejar lalat? Tidak bisa matikan lalat. Kata orang Merongkal, Tuhan ecek-ecek. Ya. Fir'aun seperti itu. Nah, itu tauhid pertama, tauhid rububiyah, belum membedakan orang itu baik dan buruk. Asani yang kedua, tauhidul uluhiyah, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ini dari kata al-ilah. Nah, ilah artinya sesembahan, la ilaha artinya tidak ada sesembahan. Tauhid uluhiyah itu apa? Wa huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala. Tauhid uluhiyah itu adalah mengesahkan Allah bil ibadah dengan ibadah. Bi an la yattahida al-insanu ma'allahi ahadan ya'buduhu
yaitu hamba atau manusia tidak menjadikan sesembahan bersama Allah, menyembah Allah dan menyembah selainnya, minta kepada Allah dan minta pada selain Allah. Namanya syirik dalam uluhiyah. Kalau tadi syirik dalam rububiyah, ini syirik uluhiyah ini beribadah kepada Allah menyertakan yang lain. Misalnya minta kepada Allah dan minta pada penghuni kubur. Wa yataqarrabu ilaihi, dia mendekatkan diri pada selain Allah, kama ya'budullaha, sebagaimana seperti kalau dia beribadah pada Allah. Wa yataqarrabu ilaihi, dan mendekatkan diri kepada Allah, ini tauhid uluhiyah. Dari sini menjadi pembeda orang baik dan orang buruk itu ditentukan oleh tauhid uluhiyahnya, bukan tauhid rububiyah. Nah, maka apabila seseorang minta kepada Allah, karena minta itu atau berdoa itu ibadah, kata Rasul, ad-du'a'u huwa al-ibadah, doa itu ibadah. Minta kepada Allah, setelah itu keliling ke kuburan para wali, minta-minta di sana. Nah, atau sholat cari masjid yang ada kuburannya. Kenapa kok cari yang ada kuburannya? Lebih serak. Lebih serak saya kalau sholat, lebih khusyuk saya kalau sholatnya ada kuburannya. Memangnya kenapa? Kalau ada kuburannya itu ada tambahan. Semangat, ada tambahan, sehingga nanti selesai minta kepada Allah bisa mampir, minta juga ke penghuni kubur. Sehingga banyak orang muslimin mengubur para tokohnya itu di kubur, di masjid. Nah, itu menyesatkan umat menjadi tadi itu lebih serak kalau sholat di masjid ada yang ada kuburannya. Kalau yang mengubur di situ, kata Rasul SAW, min syiraril khalqi, makhluk Allah yang paling jelek adalah orang yang mengubur tokohnya di masjid atau menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, atau menjadikan masjid sebagai kuburan, sama. Nah, ini tauhid yang uluhiyah, pembeda manusia yang baik dan buruk ditentukan tauhid yang kedua. Yang ketiga, tauhid itu adalah tauhidul asma wa sifat, mengesahkan nama dan sifat Allah. Maksudnya apa? Ifradullah subhanahu wa ta'ala bima samma bihi nafsah. Mengesahkan Allah dengan apa yang Allah namakan dirinya. Allah punya nama-nama yang disebut dengan al-asma'ul husna. Walillahi al-asma'ul husna. Allah itu punya nama-nama al-husna fat'uhu biha. Itu ayat. Husna itu mubalaghah daripada hasan, puncak kebaikan, namanya husna. Maka kalau kita meyakini, ahlus sunnah meyakini bahwa nama-nama bagi Allah itu adalah nama-nama yang ditetapkan Allah pada dirinya. Tidak boleh kita memberi nama dengan nama-nama yang Allah tidak memberikan nama itu pada dirinya. Misalnya Allah diberi nama wujud, qidam, baqo, atau mensifati Allah dengan sifat yang tidak Allah sifati dirinya. Maka itu kesalahan. Nah, itu berarti berkata kepada Allah perkara-perkara yang tidak Allah turunkan, Allah namakan. Dan itu termasuk dosa paling besar di atas kesyirikan. Memberi nama pada Allah nama-nama yang tidak Allah, walaupun maknanya dekat, misalnya seperti memberi nama Allah itu qidam, atau mensifati Allah itu qidam. Apa qidam? Dahulu.
Memberi nama Allah, memberi sifat Allah itu baqo. Apa baqo? Kekal. Nah, tapi Allah tidak memberi sifat dirinya dengan baqo. Nah, Allah tidak memberi nama dirinya dengan kidam. Kidam itu artinya dahulu. Kalau di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala memberi nama dengan nama Al-Awwal, Wal-Akhiru, Huwal Awwalu Wal-Akhiru. Al-Awwal itu nama bagi Allah. Kalau awal, apa bedanya dengan kidam? Kalau awal itu ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, al-awwal itu yang tidak ada yang mendahului. Tidak ada yang mendahului. Wal akhir tidak ada yang mengakhiri, tidak ada setelahnya. Tidak ada sesuatu sebelummu, itu al-awwal. Tidak ada sesuatu sebelum Allah. Kalau akhir tidak ada setelah Allah. Itu tafsir daripada huwal awwalu wal akhiru. Tapi kalau kidam itu artinya dahulu. Ini bisa bermakna sesuatu yang sudah tidak terpakai. Misalnya zaman beli mobil baru. Wah, ini mobilnya baru ya. Mana yang lama? Nah, yang lama itu bahasa Arabnya kidam. Oh, sudah dirongsok. Nah, barang rongsokan itu kidam. Atau kelapa yang sudah jatuh itu kidam. Yang baru tumbuh itu yang bisa bermakna kidam, yang sudah lewat-lewat didahului oleh yang muncul baru, disusul oleh yang muncul baru. Nah, maka kita sebagai Ahlus Sunnah tidak boleh niru-niru atau meyakini apa yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya, baik itu nama maupun sifat. Walaupun seluruh manusia sudah hafal, ya, sudah didendangkan setiap selesai adzan menunggu iqomah. Itu pun salah, ya salahnya banyak. Satu, ucapannya itu enggak benar, tidak ada tuntunannya. Yang kedua, melagu-lagukan, mendayu-dayukan, menyanyi-nyanyikan, apalagi bahasanya. Apa mereka bilang? Pujian, ya, mereka bilang pujian. Dengan dilagu-lagukan, syair kata. Terus dia bilang apa? Syiar, ya. Beribadah kepada Allah dengan lagu-lagu itu tidak ada tuntunannya. Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan ibadah itu dengan gitu-gitu. Dengan apa? Puji-pujian, lagu-lagu, nyanyi-nyanyi. Minta ampun saja mereka lagu-lagu. Rabbana ya Rabbana. Gitu. Kan dilakukan itu. Siapa yang ngajari minta ampun itu dengan cara seperti itu? Tidak ada. Itu kebiasaannya dan itu thariqahnya ahli kitab dan musyrikin. Ahli kitab kalau beribadah ya pakai lagu-lagu gitu sampai sekarang. Tepuk-tepuk, pakai musik-musik. Itu ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan musyrikin dahulu. Mereka tawaf dengan niup trompet sebelum Islam datang. Nah, tapi kalau ajaran Rasulullah SAW ibadahnya penuh dengan kehusuan, hadir antara badan dan hatinya, zahir dan batinnya. Nah, ini kembali lagi bahwa mengesahkan Allah di dalam nama dan sifat disebut tauhid asma wa sifat. Tidak boleh meyakini ada nama dan sifat bagi Allah yang tidak Allah tetapkan. Au ala lisani rasulihi, atau atas lisan rasulnya.
Caranya kata beliau wadzalika biisbati ma atsbatahu, menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam kitabnya dan di dalam hadis yang sahih. Wa nafyu ma nafa min ghairi tahrifin, dan meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya. Itu caranya menetapkan apa yang Allah tetapkan dan Rasulnya, meniadakan apa yang Allah tiadakan. Min ghairi tahrifin, tanpa ditahrif. Tanpa tahrif itu tanpa diselewengkan. Maknanya misalnya ketika Allah mengatakan yadullah, tangan Allah, oh itu bukan tangan, masa Allah punya tangan. Jadi makna yang sebenarnya ditolak kemudian ditahrif. Terus apa maknanya? Tangan itu maknanya yadun itu maknanya kekuasaan. Nah, seperti perkataan Allah pada iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam, lima khalaqtu biyadayya. Padahal Adam itu aku ciptakan dengan kedua tanganku. Nah, berarti tangan Allah berapa? Dua. Tangan Allah itu dua, kanan kiri. Ini kalau kelompok Asy'ariyah tidak mau. Ayatnya diapakan itu tadi? Ditahrif. Ditahrif itu maknanya disimpangkan, namanya tahrif. Itu maksudnya dengan kekuasaan Allah. Masa kekuasaan Allah dua? Dan kenapa Adam saja yang diciptakan dengan dua tangannya kalau diartikan kekuasaan? Terus yang menciptakan alam ini dengan apa? Kalau bukan dengan kekuasaan Allah. Itu kesalahan. Wala ta'til, tidak boleh ditolak. Ditolak itu makna tangan tadi ditolak. Maka setiap mutahrif namanya muharrif. Orang yang menolak itu namanya muharrif. Orang yang menolak, orang yang menyimpangkan makna namanya muharrif, orang yang menolak namanya mu'attil. Setiap muharrif, orang yang menyimpangkan makna nama dan sifat Allah, pasti mu'attil, pasti dia menolak. Tadi, makna yang benar ditolak, itu bukan tangan itu maksudnya. Masa Allah punya tangan? Itu namanya menolak maknanya. Kemudian ditahrif. Terus gimana ayatnya itu? Itu maknanya kekuasaan. Misalnya ketika Rasulullah SAW mengatakan Allah itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Masa Allah turun? Kan atas itu, di mana atas itu? Mereka bingung sendiri. Nah, sepertiga malam itu bagaimana kan bumi itu berputar misalnya. Ya mereka bingung sendiri. Jadi yang turun itu bukan Allah, tapi perintahnya. Nah, kalau perintahnya atau rahmahnya. Kalau rahmahnya kenapa kok setiap sepertiga malam? Masa rahmahnya, perintahnya turunnya setiap sepertiga malam? Karena bunyi hadisnya, Allah itu turun ke langit dunia dengan mengatakan 3 perkataan, barang siapa yang minta akan diberi, yang bertobat akan diterima tobatnya, yang minta ampun akan diampuni. Kalau dikatakan itu ada yang menafsirkan, oh itu malaikat yang turun. Masa malaikat mengatakan 3 ini? Minta ampun pada malaikat, bertobat pada malaikat. Nah, sehingga mereka tahrif. Apa tahrif tadi? Disimpangkan maknanya. Ahlus sunnah tidak seperti itu. Ahlus sunnah nerima apa yang ada di lafadznya. Tafsirnya adalah lafadznya. Wa min ghairi takyifin, yang ketiga tanpa takyif. Apa takyif? Takyif itu bagaimana? Dari kata kaifa. Itu maknanya membagaimanakan. Ditanya, tangan Allah itu bagaimana? Tangan Allah itu begini-begini. Jarinya 5 misalnya. Nah, ada
sendi-sendinya misalnya. Itu namanya membagaimanakan. Atau takyif itu bermakna membeginikan. Ya. Tangan Allah itu begini-begini, kaki Allah itu begini-begini, Allah itu begini-begini. Itu namanya takyif, ini tidak boleh. Nah, wala tamsil, yang keempat tidak boleh tamsil, diserupakan. Tangan Allah itu seperti tangan terbaik, misalnya. Seperti tangannya para malaikat. Nah, jadi ini cara yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam apa? Memahami tentang nama-nama dan sifat Allah. Bagaimana menetapkan apa yang Allah tetapkan pada dirinya, menafikan, meniadakan apa yang Allah tiadakan pada dirinya, tanpa ditahrif, tanpa ditaktil, tanpa ditakyif, dan tanpa ditamsil. Nah, ini 3 macam tauhid yang tauhid ini merupakan perintah Allah yang paling a'zam, paling utama, paling besar. Wallahu a'lam, mudah-mudahan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri dengan majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.